Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Abdul Jari dengan NIM akhir 087 dari kelas 6C. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan beberapa poin yang bertujuan untuk memenuhi tugas UTS Inovasi Pembelajaran. Jadi yang pertama, saya akan menjelaskan simulasi media pembelajaran yang telah saya buat. Kemudian yang kedua, menjelaskan alasan kenapa saya membuat media pembelajaran tersebut. Kemudian yang ketiga, keterkaitan media pembelajaran dengan karakteristik siswa di Pulau Madura. Langsung saja menuju penjelasan yang pertama. Nah, pada kali ini saya membuat sebuah media pembelajaran menggunakan Unity. Jadi saya membuat sebuah game edukasi dengan materi lebih jaring. Sama seperti materi yang ada di modul yang telah saya buat. Nah, kemudian langsung saja simulasi pada game edukasinya. Ini adalah tampilan awal dari gamenya. Jadi ada judulnya, topologi jaringan, kemudian start. Nah, apabila ini kita start, nanti akan berpindah ke menu utama. Langsung saja klik start. Nah, ini adalah tampilan utama dari game edukasi yang telah saya. Ada 4 menu di dalamnya. Ada tujuan pembelajaran, materi, latihan, dan juga pengembang. Nah, jadi sebelum masuk ke materi, tentu saja seorang guru harus menyampaikan tujuan dari pembelajaran yang dilaksanakan. Jadi tidak boleh langsung masuk materinya tanpa memberitahu siswa apa tujuan dari pembelajaran yang dilaksanakan pada saat di sini. Tujuan pembelajaran dari modul yang telah saya buat dan telah saya masukkan ke media pembelajaran itu ada 2. Yang pertama yaitu setelah membaca materi tentang topologi jaringan dan penjelasan dari guru, peserta didik mampu menjelaskan topologi jaringan dengan benar. Nah, jadi setelah guru menjelaskan dari materi yang ada di modul dan juga siswa mengikuti arahan dari guru untuk menggunakan media pembelajarannya, diharapkan peserta didik mampu menjelaskan topologi jaringan dengan benar. Mulai dari apa itu pengertian topologi jaringan, kemudian macam-macam dari topologi jaringan itu, kemudian bagaimana implementasinya pada kehidupan di yang sebenarnya. Kemudian yang kedua adalah setelah melakukan diskusi dan mengerjakan latihan, peserta didik mampu mengerjakan LKPD serta menganalisis topologi jaringan dengan baik dan benar. Nah, pada media pembelajaran ini ada satu submenu yaitu latihan. Nah, diharapkan siswa setelah melakukan latihan, siswa bisa melakukan analisis soal yang ada di LKPD. Nah, pada modul yang telah saya buat sebelumnya, saya menggunakan problem based learning. Jadi di dalam LKPD itu soalnya yang telah saya buat itu pemecahan masalah topologi yang ada di sebuah lab. Nah, jadi harapannya setelah siswa mengerjakan latihan dan juga diskusi dengan teman kelompok,
Itu mereka bisa menganalisis apa sih topologi jaringan yang cocok untuk lab di sekolah mereka. Nah, setelah guru menyampaikan tujuan pembelajaran, selanjutnya adalah menyampaikan materi. Nah, jadi materi ini adalah pokok dari pembelajaran yang akan dilaksanakan. Nah, pada menu materi ini ada 5 submenu, yaitu boost, mesh, ring, star, dan tree. Jadi kelima ini adalah jenis dari topologi. Yang pertama adalah topologi bus. Nah, di sini topologi bus adalah topologi yang menghubungkan setiap node dengan menggunakan kabel koaksial. Topologi bus ini menggunakan kabel BNC atau kabel koaksial untuk menghubungkan setiap node. Digunakan alat yang disebut dengan T-konektor atau T-junction. Sedangkan di tiap ujung kabel diberi terminal. Satu kabel di tengah berfungsi sebagai backbone atau jalan utama yang menghubungkan node-node yang terhubung dengan kabel tersebut. Nah, jadi topologi bus ini kenapa kok dinamakan topologi bus? Karena dari desainnya ini menyerupai seperti kursi yang ada di bus. Nah, bisa dilihat di layar. Dan kemudian untuk kabelnya itu menggunakan kabel koaksial dan kabel yang di tengah itu sebagai jalur utama untuk perpindahan data. Bisa dari server ke klien atau dari klien ke server atau klien ke klien. Nah, kemudian yang selanjutnya itu ada topologi mesh. Nah, topologi mesh ini dibangun dengan cara menghubungkan secara langsung antar node satu dengan node lainnya dengan menggunakan media kabel. Nah, setiap node akan membutuhkan NIC sejumlah node yang terhubung dengannya. Topologi mesh umumnya digunakan untuk jaringan yang tidak terlalu besar. Nah, untuk topologi mesh ini sendiri, jadi setiap komputer itu terhubung dengan kabel antar komputer yang lain. Jadi harus menggunakan NIC atau Network Interface atau kartu jaringan yang biasa kita sebut kartu jaringan. Itu semakin banyak komputer yang akan kita hubungkan, maka semakin banyak NIC yang kita butuhkan. Jadi membutuhkan biaya lebih. Jadi untuk topologi mesh ini kurang cocok apabila kita mengkonfigurasikan topologi atau komputer dengan jumlah yang banyak. Selanjutnya adalah topologi ring. Nah, topologi ring atau disebut dengan topologi cincin adalah topologi yang mempunyai desain jaringan seperti cincin, yang berarti setiap node terhubung dengan dua titik kiri dan kanannya dan menyambung menjadi sebuah lingkaran. Nah, jadi pada topologi ring ini setiap komputer itu terhubung dengan komputer kanan dan kirinya. Jadi tidak ada ujungnya. Dan bentuknya pun seperti ring, seperti lingkaran. Jadi tidak ada ujung dari topologi ini. Kemudian yang selanjutnya adalah topologi star. Topologi star atau disebut topologi bintang adalah topologi yang menghubungkan setiap node atau workstation dengan menggunakan kabel konsentrator jaringan, yaitu hub atau switch. Jumlah node pada setiap topologi star tergantung dari jumlah port yang ada pada konsentrator. Jadi dalam topologi star ini ada penghubung. Kalau di topologi sebelumnya itu tidak ada perangkat penghubungnya selain kabel, di dalam topologi star ini ada penghubungnya, yaitu hub atau switch. Jadi untuk kliennya ini bisa menyesuaikan.
Misal port di hub atau switch-nya itu 10. Jadi maksimal atau um, paling banyak yang bisa berada dalam satu jaringan itu 10 komputer saja. Apabila portnya lebih banyak, maka bisa menampung lebih banyak klien atau server yang ada pada jaringan. Kemudian yang terakhir adalah topologi tree. Nah, untuk topologi tree ini kita itu menggunakan lebih bervariasi lagi untuk perangkat dari jaringannya. Mulai dari hub digabung dengan switch, juga bisa dengan access point. Jadi biasanya untuk topologi tree ini digunakan untuk skala jaringan yang besar. Misalkan di dalam satu fakultas, di dalam gedung fakultas. Biasanya menggunakan topologi tree untuk konfigurasinya, karena tidak mungkin menggunakan topologi-topologi seperti topologi bus, seperti topologi ring itu sangat-sangat tidak mungkin. Jadi topologi yang digunakan itu topologi tree. Nah, selanjutnya setelah siswa diberikan materi, selanjutnya adalah latihan atau bisa dibilang kuis. Nah, di dalam media ini saya hanya membuat 2 pertanyaan karena hanya untuk contoh saja. Untuk lebih lanjutnya ini bisa dikustomisasi sesuai dengan keinginan. Nah, ini topologi apa yang berbentuk seperti pohon adalah, nah, apa? Di sini saya contohkan jawaban yang salah. Apa sih yang salah? Nah, ini jawaban salah. Nah, yang kedua ini coba saya berikan soal topologi adalah yang A tutorial konfigurasi, kemudian pengaturan bandwidth, perbaikan jaringan, kemudian desain jaringan. Nah, yang pertama tadi sudah saya salahkan. Coba yang ini saya jawab dengan benar, yaitu desain jaringan. Nah, benar sekali. Setelah setelah selesai, jadi langsung muncul untuk jumlah jawaban benar itu ada berapa, jumlah jawaban salah itu ada berapa, beserta dengan nilainya. Nah, untuk media pembelajarannya itu ini yang penting hanya 3 itu untuk mengembang itu pembuat dari media pembelajaran itu saya sendiri, jadi saya rasa tidak. Nah, kemudian menjelaskan topik selanjutnya, alasan saya membuat media pembelajaran topologi jaringan ini. Kenapa kok saya membuat topologi oh, kenapa kok saya membuat game edukasi topologi jaringan? Yang pertama itu karena yang pertama itu karena siswa zaman sekarang itu sudah tidak mungkin dilepaskan dengan yang namanya HP. Ini saya membuat media belajar di, jadi bisa diinstal di dalam HP. Nah, zaman sekarang sudah sangat apa ya, sangat sangat malas untuk menulis ataupun mengerjakan soal. Nah, maka dari itu, inovasi yang saya lakukan itu adalah membuat game edukasi yang di dalamnya sudah mencakup materi dari topologi jaringan sendiri.
untuk materinya juga sama dengan yang di modul, hanya sedikit saya ringkas, tapi intinya sudah ada. Kemudian inovasi yang selanjutnya adalah evaluasi. Evaluasi dari pembelajaran yang telah saya lakukan atau saya laksanakan. Mungkin untuk yang sebelumnya, pembelajaran sebelumnya, evaluasi menggunakan bisa bisa ulangan harian atau apa, atau menulis. Nah, di sini ada menu latihan atau kuis. Di situ bisa langsung dikerjakan dan kita bisa mengetahui sejauh mana sih pengetahuan dari siswa kita, sejauh apa sih pemahamannya tentang topologi jaringan. Jadi siswa tidak perlu menulis lagi atau membuat jawaban lagi. Yang pastinya malas. Siswa itu malas. Kemudian yang ketiga adalah keterkaitan media pembelajaran dengan karakteristik siswa di Pulau Madura. Nah, di sini untuk keterkaitan media pembelajaran dengan karakteristik siswa di Pulau Madura itu yaitu, nah sama seperti yang tadi saya sampaikan, karakteristik siswa di Madura ini sudah terlalu berfokus kepada HP. Jadi pada saat dari jurnal yang telah saya baca, siswa itu terlalu fokus kepada HP. Jadi di saat guru menerangkan, di saat guru menjelaskan, itu siswa malah bermain HP. Nah, bagaimana cara untuk meminimalisir itu terjadi? Itu dengan cara membuat game edukasi. Jadi meskipun mereka membuka HP, itu tujuannya untuk belajar, bukan untuk nge-game atau bukan untuk chatan, bukan untuk hal-hal yang kurang berguna. Nah, dengan dibuatnya game edukasi ini, harapannya motivasi belajar siswa ini lebih tinggi. Karena siswa pasti akan bosan apabila dihadapkan dengan materi-materi dengan metode pembelajaran ceramah yang pasti ngantuk, siswanya ngantuk. Karena saya sendiri juga pernah merasakan itu, jadi kurang excited apabila gurunya menjelaskan dengan ceramah. Lebih excited lagi apabila guru itu menerangkan mungkin dengan sedikit praktikum atau dengan media-media yang interaktif seperti game edukasi ini. Nah, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata atau salah pengucapan, saya mohon maaf. Semoga bisa memenuhi tugas inovasi pembelajaran, tugas UTS inovasi pembelajaran. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.